warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke saluran Analekta Linguistika UGRIS ya. Kita akan kembali belajar bersama ya, menimba ilmu bersama terutama ilmu bahasa. Oke. Sebelum kita mulai pembahasan kita selanjutnya, kita akan coba lihat beberapa gambar dulu berikut ini ya. Ya. Yang pertama ya ini ya gambar mengenai papan dokter gigi ini ya. Nah, sering kita jumpai papan-papan seperti itu dan sering terjadi kesalahan ya mungkin ya. Kadang kita orang bahasa kadang melihatnya itu ini kok nggak terlalu ada yang aneh ya, mungkin nggak terlalu benar ya gitu, ada yang aneh ya gitu. Tapi kadang-kadang kita juga tidak terlalu memperdulikannya gitu ya. Nah, kalau anak bahasa sih seharusnya melihat seperti itu langsung intuisi bahasanya itu langsung, wah kok praktek pakai jam, pakai jam ya, nggak pakai pukul misalnya seperti itu. Terus titiknya kok di nama bukan di S titik gitu, karena titik digunakan untuk singkatan gitu misalnya gitu ya. Kadang-kadang penulisan dokter pun jadinya karena D-nya kapital ya, dokter yang S1 itu bisa jadi dokter S3 ya, karena D-nya awalannya kapital ya. Harusnya kan awalan kalau dokter S1 ya D-nya non kapital, R-nya non kapital. Tapi kadang-kadang ditulisnya D-nya kapital ya, jadi naik jabatan jadi S3 ya, dokter gitu. Kadang-kadang seperti itu juga gitu. Nah, gambar selanjutnya. Nah, coba nih yang salah apa nih gambar ini ya. Ya pasti sudah tahu semua misalnya gitu, yang ada juga yang perhatikan kok gitu ya. Ada yang biasa aja. Memang biasanya kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini salah satu silahkan Anda berpendapat ya nanti ya. Nah, ini yang sedang ya kemarin itu sedang ramai diperbincangkan ya ini ya. Jadi kata ini katanya bisa merusak moral bangsa ya gitu ya, atau melanggar suatu norma gitu. Karena melanggar suatu norma, kenapa kok melanggar suatu norma? Karena kata ini adalah kata ekspresif ya, kata ekspresif yang kadang-kadang digunakan untuk umpatan, tapi sebenarnya lebih dari, maksudnya tidak hanya umpatan, ini seperti mengekspresikan sesuatu gitu. Jadi bukan, mungkin sebagian besar kalau penelitian, mungkin kalau ini diteliti, kemarin saya hanya meneliti secara singkat saja, ini tidak murni 100% sebenarnya umpatan, hanya ekspresif untuk menyampaikan perasaan. Tapi ini diambil dari kata, maaf ya, anjing ya, yang diperhalus. Jadi kata anjing ini diperhalus menjadi berbagai macam, salah satunya bentuk ini ya. Dan ini biasanya digunakan oleh remaja yang paling populer di area Jabodetabek ya, paling populer di area sana pertamanya ya, sebelum kemudian menyebar ke youtuber melalui berbagai macam media ya. Jadi sampailah ke mana-mana gitu ya. Jadi bisa di medsos dan lain sebagainya, atau banyak artis-artis yang menggunakan itu juga ya. Jadi itu ada yang salah satu yang melaporkan ini bahwa ini bisa merusak moral bangsa ya gitu ya. Nah, Anda bisa berpendapat ya, terserah ya untuk berpendapat seperti itu. Hanya yang perlu kita bahas hari ini bahwa di situ yang menarik kita angkat adalah ternyata bahasa itu ada bentuk ini yang sesuai aturan itu seperti ini ya, sesuai aturan. Nah, bisa juga yang bentuk yang tidak sesuai dengan aturan, atau bentuk yang melanggar norma ya, atau yang tidak melanggar norma. Ini bentuk yang kemudian ini disalahkan, dan ini bentuk yang benar. Nah, oke. Pandangan seperti itu kita berarti akan beralih ke pandangan tata bahasa yang disebut dengan preskriptif dan normatif. Oke. Preskriptif dan normatif itu cara berpikir atau suatu pandangan yang arahnya ke sana. Oke. Nah, normatif. Normatif dan preskriptif itu apa sih sebenarnya? Nah, itunya.
Saya kutip dari berbagai sumber ya, bisa dibuka di bukunya Patida, kemudian Anda bisa buka juga di bukunya Haidar Al-Wasilah dan lain sebagainya ya. Di situ disebutkan bahwa normatif ya, yang namanya normatif itu adalah sesuai dengan norma ya, sesuai dengan norma. Jadi apa-apa sesuai dengan norma itu normatif. Taat asas, taat hukum, taat aturan ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya eh, masuknya harus lewat pintu, ada 2 pintu misalnya, masuk harus lewat pintu sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Nah, orang normatif akan mengikuti aturan itu. Nah, kalau yang tidak normatif ya kadang-kadang masuk dari pintu keluar, keluar dari pintu masuk. Nah, kadang-kadang seperti itu ya, nggak tidak normatif gitu ya. Nah, ini kalau bahasa, nah ini bahasa itu kalau taat dengan aturan, taat dengan asas ya, itu namanya adalah normatif ya. Jadi kalau misalnya penulisan dokter yang benar itu seperti apa, nah itu juga harus sesuai dengan aturan gitu. Jadi itulah yang disebut dengan normatif. Itu seperti itu. Nah, kalau preskriptif ya, preskriptif itu kelanjutan dari normatif tadi. Karena normatif ini ada aturannya, ada hukumnya, ada aturannya. Nah, preskriptif ini cara pandang yang bahwa tata bahasa atau kegramatikalan ini berdasarkan bahasa yang baik. Jadi kaidah bahasa dipandang benar atau salah ya. Eh, Kalau bisa dikatakan juga oleh beberapa ahli bahwa preskriptif itu adalah seperti judgement, bahwa kita menjudge bahwa ini tuh benar, ini salah gitu ya. Yang ini sesuai dengan norma, ini nggak sesuai dengan norma nih gitu. Jadi kalau ada bahasa gaul yang ini bisa merusak moral bangsa, ini melanggar norma, itu adalah salah satu cara pandang yang disebut cara pandang adalah preskriptif ya, cara pandang preskriptif. Nah, mungkin pertemuan apa ya, nanti akan dibahas cara pandang yang berbeda, nanti adalah cara pandang deskriptif, nanti akan dibahas sendiri ya. Kita membahas mengenai normatif dan preskriptif dulu. Jadi kalau normatif itu sesuai dengan aturan ya, nah itu ya, jadi sesuai dengan norma Anda gunakan. Jadi dan ini juga misalnya dalam berbahasa ya, kalau Anda berbahasanya di sama teman, Anda gunakan bahasa gaul, bisa diperbolehkan saja ya. Tapi kalau misalnya di akademik, Anda gunakan ragam akademik, nah itu juga normatif ya, taat dengan ya normanya seperti itu, aturannya seperti itu, hukum dan aturannya juga seperti itu normatif ya. Dan kemudian preskriptif ini biasanya digunakan ketika kemampuan ini digunakan dalam biasanya mata kuliah analisis kesalahan. Jadi mencari suatu kesalahan dalam berbahasa ya, kemudian diberikan bentuk yang benar bagaimana. Jadi di situ ada bentuk yang ini benar, ini salah, ini tidak sesuai dengan norma, ini salah ya, dan ini bentuk yang sesuai dengan norma atau aturan. Nah, ini yang disebut dengan preskriptif. Oke, membahas mengenai normatif dan preskriptif, kita akan sedikit flashback ke suatu era yang dimana era ini adalah eranya aliran linguistik yang disebut dengan aliran linguistik tradisional. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai aliran linguistik tradisional ya, yang di sini memperkenalkan bagaimana sih cara pandang normatif dan preskriptif ya. Di situ sangat dominan sekali. Oke. Iya, ini ya. Jadi ada ahli ya. Ahlinya adalah Plato dan Aristoteles ya. Nah, ini ada 2 ahli filsuf dari Yunani ya. Sebenarnya linguistik tradisional ini berkembangnya dari mulai dari Yunani, kemudian Romawi, ada kaum Sofis, kaum Alexandrian, dan masih banyak lagi ya. Nah, tapi di sini saya hanya menjelaskan inti-intinya saja. Nanti silahkan dibaca di buku karena durasinya nanti terlalu panjang untuk membahas satu persatu dari masa ke masa gitu ya. Jadi dipanggil nanti lebih ke inti-intinya saja. Oke. Ini adalah Plato dan Aristoteles. Hubungan mereka apa? Hubungan mereka adalah guru dan murid ya. Gurunya Plato, muridnya Aristoteles ya. Ini. Jadi linguistik tradisional ini cirinya itu, kalau ditanya linguistik tradisional yang seperti apa, berarti kita akan belajar ciri-cirinya
Ya, yang pertama adalah bertolak dari pemikiran filsafat Yunani. Ya, dulu ilmu yang berkembang pertama adalah ilmu filsafat. Ya, jadi berkembang cukup pesat di sana dan bahasa bertolak dari ilmu filsafat itu. Ya. Nah, ini yang pertama adalah dari Plato, kemudian dari Aristoteles. Nah, buku Plato yang cukup terkenal adalah ini ya, bukunya Dialogues ya ini ya, dan ini ada gambar bukunya ya, tapi ini eh, ringkasan atau pembahasan mengenai buku tersebut. Jadi bukan buku aslinya ya. Buku aslinya ya karena sudah ditulis 300-an tahun sebelum Masehi ya, Anda bisa bayangkan sekitar ya bisa mungkin 22-23 abad yang lalu ya. Jadi sudah cukup lama, jadi ya mungkin wujudnya mungkin sudah kurang begitu bagus ya, mungkin ya sudah dimuseumkan. Ya, dalam buku itu intinya adalah mengemukakan masalah alamiah dan konvensional, nanti akan kita bahas ya, atau perbedaan pendapat antara fisis dan nomos kita akan bahas. Kemudian memberikan batasan bahasa, di buku itu dijelaskan batasan bahasa yaitu onoma dan rema. Nanti kita akan bahas juga apa itu onoma dan rema. Oke, yang penting tahu ini buku yang dipakai ya, digunakan pada era linguistik tradisional. Nah, yang kedua yang terjadi pada era itu adalah uh, adanya pertentangan filsafat bahasa. Jadi ada yang mengembangkan bahasa tetapi cara pandangnya itu berbeda antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya ya. Misalnya kaum Alexandria dan kaum Sofis itu sudah berbeda cara pandangnya, dan dikelompokkan menjadi dua kelompok itu kaum-kaum itu. Nah, kaum itu disebut fisis dan kaum nomos ya, kaum fisis dan kaum nomos yang isinya orang Romawi, Alexandria dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, kaum fisis dan nomos bedanya apa? Cara berpikirnya itu seperti apa? Nah, ini ya. Jadi menurut kaum fisis, bahasa itu sifatnya adalah alami ya. Jadi bahasa itu terdengar misalnya ya yang bersumber dari alam gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang mereka dengar ya itu berarti dari alam itu bahasa itu ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit bahwa itu ya bahasa itu juga memiliki sifat alamiah gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti onomatope gitu, ada suara ayam ya gitu ya, suara ayam, kemudian suara tokek, suara cicak ya, karena suaranya hampir mirip gitu, misalnya tokek tokek tokek, nah akhirnya itu dinamakan tokek, nah gitu. Kemudian kalau nomos sebenarnya bahasa itu mereka berpikiran bahwa bahasa itu adalah sebenarnya kesepakatan-kesepakatan saja, tidak ada hubungannya dengan alam. Kalau kita sepakat menggunakan bahasa ini ya sudah gitu ya. Kalau di misalnya gula ya, gula kalau di sini namanya gula, sudah sepakat ini namanya gula ya sudah, berarti itu kesepakatan orang Indonesia gitu. Kalau di Inggris sugar ya itu kesepakatan orang-orang Inggris gitu ya, sugar gitu ya, terserah mereka gitu ya. Jadi itu adalah intinya adalah konvensi atau seperti sifat bahasa kemarin, karena sifat bahasa kemarin rangkuman dari berbagai macam aliran ya, itu dirangkum menjadi seperti itu ya. Nah, ini dipertentangkan sekali ketika masa itu ya. Jadi satu menganggap bahwa bukan konvensi, bahasa itu bukan kesepakatan, tapi bahasa itu dari alam gitu. Dan yang satunya lagi tidak, itu kesepakatan. Kemudian fisis juga mempercayai bahwa bahasa itu adalah anomali atau tidak teratur atau unik ya gitu ya. Bahasa itu tidak bisa uh, disistemkan, karena bahasa itu tuh tidak teratur gitu. Karena secara alami, jadi ya apa adanya bahasa itu, terserah dari manusia, hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Nah, kalau kaum nomos itu mengatakan bahwa satu, bahasa itu kesepakatan, yang kedua bahasa itu teratur dan memiliki sistem atau analogi ya. Analogi itu keteraturan itu tadi ya. Ya itu. Jadi yang dimaksud analogi di sini keteraturan, yang dimaksud dengan anomali itu adalah ketidakteraturan atau keunikan gitu. Nah, ini diperdebatkan saat itu ya oleh para filsuf-filsuf saat itu ya. Jadi sampai disebut dengan kaum fisis dan kaum nomos ya, perdebatannya itu. Oke. Ciri yang ketiga
aliran linguistik tradisional itu senang mengikuti pola tertentu. Jadi kalau terutama pola bahasa Latin ya, karena di Yunani kan menggunakan bahasa Latin saat itu ya. Semakin aneh suatu bahasa atau semakin berbeda dengan bahasa Latin, bahasa itu akan dihakimi bahwa bahasa itu jelek. Gitu. Jadi kalau orang Yunani itu dengar suatu bahasa kok bahasanya aneh ya, dan beda banget dengan bahasa Latin, itu ini bahasanya ini jelek gitu. Jadi dulu itu ketika eranya linguistik tradisional ini, saya banyak baca dari berbagai macam sumber literasi bahwa mereka sangat mengagung-agungkan bahasa Latin yang mereka gunakan, itu bahasa yang paling bagus gitu. Selain itu bahasa yang lain itu tidak terlalu bagus. Kalau bahasa itu suatu bahasa mendekati bahasa Latin, berarti bahasa ini lumayan bagus nih, karena polanya, sistemnya mendekati bahasa Latin. Tetapi kalau polanya ini berbeda dengan bahasa Latin, bahkan berbedanya jauh sekali, berarti itu dianggapnya jelek bahasa itu gitu ya, maaf ya. Jadi itu cara pandang pada saat itu ya. Oke. Dan bahasa Latin ini ya dianggap sebagai patokan utama semua tata bahasa ya, dianggap sebagai patokan utamanya bahasa Latin itu ya. Dan saat itu peran dari bahasa Latin itu luar biasa sekali ya. Jadi dianggap sebagai bahasa utama ini karena digunakan di gereja-gereja ya. Maaf ya, di situ tulisannya kok gereja ya, jadi harusnya gereja, itu salah ketik ya. Kemudian bahasa diplomatik untuk menjalin kerjasama hubungan bilateral antar negara atau multilateral. Kemudian bahasanya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu diambil dari kebanyakan dari bahasa Latin ya. Makanya banyak kan istilah-istilah dari biologi, dari matematika itu kan diambilnya bahasa Latinnya mesti ini. Diambil dari bahasa Latinnya mesti ini ya, karena mengembangkan ilmu pengetahuan pertama kali itu adalah kaum-kaum filsafat yang menggunakan bahasa Latin. Sehingga dalam mengkaji tata bahasa, suatu bahasa harus sesuai dengan bahasa Latin gitu. Itu menurut pandangan mereka, kajian bahasa yang harus disesuaikan dengan bahasa Latin tersebut gitu. Oke, kemudian aliran tradisional juga berpikiran bahwa logika itu penting ya. Logika dalam berbahasa itu penting ya. Dan lebih penting daripada data. Ya. Itu menurut mereka gitu. Kemudian untuk persoalan bahasa lebih cenderung diselesaikan menggunakan logika daripada data ya. Jadi data itu untuk eranya ini belum begitu penting. Data baru penting pada era linguistik modern. Itu data itu penting, harus sesuai dengan data, apa sesuai dengan data. Kalau ini harus sesuai dengan logika. Jadi permasalahan bahasa, kalau ada masalah bahasa ya di logika saja gitu. Misalnya ada permasalahan bahasa, maaf ya kata anjay gitu ya, itu di logika saja gitu ya, nggak usah pakai data tapi di logika saja. Ini benar apa salah ini? Pakai logika saja. Nah, itu cara berpikirnya era-era linguistik tradisional. Tapi kalau misalnya linguistik modern itu berpikirnya itu sudah harus diteliti dan pakai data. Itu ya. Jadi kalau kita mau menjudge ini merusak moral bangsa, kalau hanya di logika, nah ini cara berpikir seperti ini. Tapi kalau misalnya cara berpikir linguistik modern, ini harus diteliti lebih lanjut dan menggunakan data wawancara, data observasi, menggunakan berbagai macam data ya, data angket, data dokumentasi atau data-data penggunaan di masyarakat itu seperti apa, apakah benar ini sebenarnya kata makian atau bukan. Nah, itu harus berdasarkan data. Itu kalau linguistik modern. Tapi kalau misalnya tradisional ini ya pakai logika saja, nggak usah pakai data, di logika saja seperti apa gitu. Ya, kemudian mereka itu juga senang dengan definisi ya. Jadi apa-apa itu mesti didefinisikan ya. Makanya sampai terbawa saat ini ketika banyak guru-guru yang mengajar di kelas itu, pertama adalah memberikan definisi dulu ya, bukan memberikan stimulus membangun pengetahuan siswa terlebih dahulu, tetapi yang dilakukan adalah ini loh definisinya. Jadi kalau Anda mengajar teks prosedur misalnya, Anda akan kalau mengikuti ini ya linguistik tradisional, yang Anda lakukan adalah Anda buru-buru memberikan definisinya dulu kepada siswa ya. Jadi teks prosedur adalah itulah anak-anak gitu ya. Tadi bukan membangun
istilahnya building knowledge of the field ya, bukan membangun pengetahuan awal tentang siswa. Misalnya pernah bikin sarimi tidak, kayak gitu. Sarimi itu ada cara-cara, ada tahapan-tahapannya, ada apa lagi gitu. Kemudian siswa bisa mendefinisikan sendiri. Tapi kalau misalnya linguistik tradisional itu karena senang dengan definisi, jadi buru-buru diberikan definisinya dulu. Mengajar puisi ya, puisi adalah, nah buru-buru diberikan definisi. Nah ini gaya-gayanya linguistik tradisional seperti itu. Nah, pemikiran para ahli ketika era itu masih konservatif, jadi bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, aturan, tradisi yang berlaku ya. Mohon maaf ya, biasanya disebut juga dengan pemikirannya masih sedikit kolot ya gitu ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebiasaan mereka ya itu akan mereka tentang. Ya. Temuan kaidah terdahulu cenderung mempertahankan dan dianggap benar ya. Jadi kalau ada temuan terdahulu, walaupun temuannya itu salah, itu akan dianggap benar gitu, karena lebih dulu temuan itu dipertemukan gitu ya, jadi ditemukan gitu, jadi itu dianggap benar ya. Contohnya adalah teori bahwa dulu semua tata surya itu yang ada di tata surya itu mengelilingi bumi gitu. Itu kan kepercayaannya orang dulu ya. Tapi kemudian ada seorang ahli ya, Kopernikus itu mengatakan bahwa salah ya. Ternyata bumi itu ikut keliling gitu ya, ikut keliling mengelilingi matahari gitu. Jadi pandangan seperti itu untuk orang-orang pada era itu karena masih konservatif itu dianggap sebagai pandangan yang menyesatkan. Jadi Kopernikus pada saat itu dihukum mati ya. Padahal kemudian data menunjukkan bahwa memang benar ya, bumi ikut keliling gitu ya, bukan benda angkasa bukan mengelilingi bumi ya, mungkin hanya bulan yang ikut mengelilingi bumi ya gitu ya. Jadi itu kemudian ragam lisan dan tulisan itu sama, jadi belum dibedakan antara ragam lisan maupun tulisan, dan lebih mengarah ke tulis ya, karena saat itu sedang era-eranya banyak yang mulai menulis gitu, jadi lebih mengarah ke sana. Kemudian huruf dan bunyi masih dianggap sama ya, jadi huruf dan bunyi dianggap sama. Kalau di linguistik modern nanti akan dibedakan, huruf itu grafem, bunyi itu fona itu ya. Tetapi ketika ini masih dianggap sama. Nah, ini jadi huruf B ya sama dengan bunyi B itu. Nah, kalau nanti kan bisa berkembang, huruf E itu bisa, jadi kan bunyinya ada 3 ya. E, dan E gitu ya. Nah, itu bisa jadi 3. Kalau di sini ya eranya masih E ya, dibaca dengan E. Jadi antara huruf dan bunyi itu masih sama. Nah, ini masih cara pandang tradisional. Oke, itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau linguistik tradisional itu yang seperti apa sih? Nah, itu ciri-cirinya yang seperti itu. Itu gaya-gayanya tradisional yang seperti itu gitu. Nah, kalau sumbangsihnya, nah sekarang kita sumbangsih atau kontribusi ya linguistik tradisional untuk perkembangan linguistik ya, ilmu kajian bahasa. Nah ini ya. Nah yang pertama adalah mulai disusun tingkat satuan kebahasaan atau disebut dengan hierarki bahasa ya, kebahasaan, hierarki kebahasaan ya. Tapi masih disebut oleh Pateda atau dalam bukunya Suparno itu mengatakan bahwa tingkat satuan bahasa belum tertata rapi ya, belum seperti sekarang yang sudah tertata dengan baik. Dulu masih kalimat, kata, dan huruf ya, kalimat, kata, huruf. Nanti kalau kita belajar linguistik modern ini sudah berkembang, nanti ada frasa, ada klausa, ada fonem, ada morfem, nah gitu ya. Tapi ini masih berupa kalimat, kata, huruf. Jadi baru ada 3 hierarkinya, hierarki kebahasaan atau tingkat satuan kebahasaannya baru ada 3 ini ya. Itu karena masih awal-awal, jadi baru dirumuskan 3 ini. Nah, huruf, nah ini yang disebutkan, huruf adalah unsur bahasa terkecil. Ini definisi pada era tradisional ya. Definisi pada era tradisional. Huruf adalah unsur bahasa terkecil. Kata adalah kumpulan huruf yang memiliki makna. Kalimat adalah rangkaian kata yang berpengertian lengkap. Dan cukup uniknya ya, saya temukan ini eranya ini ya, pengertian ini di era tradisional ini masih muncul di buku-buku paket ya. Bahkan ada di salah satu film ya berikut ini ya. Coba kita tonton film yang berikut ini.
Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata. Lainnya kata apa, As? Kata adalah kumpulan huruf yang memiliki makna tertentu. Oh, gue. Nah, huruf apa, As? Huruf gue ya abjad, keprimen siam. Nah, itu ya. Jadi di film itu kan kalimat adalah kata adalah disebutkan ya. Bahkan sampai abjad gitu ya. Nah, eh, saya herannya itu ya. Jadi di beberapa buku paket itu masih menggunakan pengertian dari linguistik tradisional ya. Kenapa kok masih pakai linguistik tradisional ya gitu. Padahal kan linguistik sudah berkembang ke era modern, kemudian berkembang lagi ke era transformasi, sampai berkembang ke eranya Halidean gitu ya. Sekarang digunakan di kurikulum 2013 itu adalah semuanya menggunakan alirannya Halide gitu dari Australia gitu ya. Jadi itu buku-buku paket yang memang saya pernah baca sendiri ya, di buku paket itu masih pakai itu gitu ya. Mungkin buku paket yang kurikulum lama gitu ya, buku yang K13 gitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar aliran-aliran linguistik agar tahu kita bisa mengenali ini pakai yang aliran mana, ini sudah lama atau baru ini ya. Tuh ya. Kemudian ini selanjutnya ada pengembangan teori dan jenis kata. Nah, di awal tadi di bukunya Dialog tadi kan membatasi bahasa dengan onoma dan rema ya, onoma dan rema. Nah, onoma rema itu sekarang kita kenal dengan istilah subjek dan predikat ya, subjek dan predikat. Onoma itu subjek, rema itu predikat. Nah, kalimat itu logos. Jadi logos terdiri dari onoma dan rema. Nah, itu oleh Plato itu sudah dirumuskan pada saat itu. Jadi subjek predikat itu umurnya sudah lama sekali. Ya 300 tahun sebelum Masehi sekitar segitu ya. Dalam bukunya Dialog. Nah, menurut Plato ya dalam buku tersebut ya, onoma itu adalah subjek yang harus diisi dengan nomina ya, yang harus diisi dengan nomina. Sedangkan rema pada saat itu hanya bisa verba saja ya. Rema itu predikat dan verba. Tuh. Nah, kemudian oleh muridnya Aristoteles dia menambahkan yang namanya syndesmoi. Ya, syndesmoi itu kalau sekarang itu kata tugas. Tetapi pada saat itu kata tugas kan sekarang ada 5 ya, 5 kata tugas ya. Anda bisa baca di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ada 5 kata tugas, tetapi saat itu baru ada 2 yaitu preposisi dan konjungsi. Ya, saat itu ya. Sekarang dikenalnya dengan preposisi dan konjungsi. Kemudian kaum Stoik ya, salah satu kaum yang mengembangkan linguistik tradisional juga saat itu ya, itu menambahkan lagi dengan artoron, yaitu penanda jenis kelamin kata dan penanda tunggal atau jamak ya, gitu ya. Nanti kita akan bahas yang penanda jenis kelamin kata ini ya. Nah, yang tunggal atau jamak itu seperti kalau bahasa Inggris itu seperti kalau tunggal itu diberi e, kalau jamak diberi s di belakangnya gitu ya. Jadi kalau tunggal itu misalnya mobilnya hanya tunggal, hanya satu gitu misalnya, ya berarti a car. Kalau tunggal mobilnya itu banyak, berarti jamak kita berikan penanda atau artoronnya itu cars. Ada s-nya itu ya. Ya ada s-nya biar dingin gitu ya. Ya, itu ya penanda tunggal atau jamak. Kalau di Indonesia mungkin penanda jamaknya bisa menggunakan kata ulang ya. Bapak-bapak, nah, itu kan jadinya jamak gitu. Kalau ada hanya satu ya, mungkin bisa menggunakan bapak, atau kalau kita cerita kita menggunakan seorang bapak, seorang ayah gitu ya. Itu bisa menggunakan kata seorang itu satu. Kalau buah ya sebuah, kalau binatang ya seekor. Nah, itu penanda, itu namanya masuk dalam sebutannya adalah artoron pada saat itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa dulu nama-namanya masih agak aneh ya, masih agak mungkin belum familiar seperti sekarang ya. Kaum Pricisia ya. Pricisia ini membagi jenis kata menjadi 8 ya. Ada kata benda ya.
namanya adalah nomen. Kalau sekarang nomina ya, sekarang nomina. Nah, dulu namanya pertamanya itu disebutkan adalah nomen ya. Disebut dengan nomen substantivum ya, termasuk kata sifat itu dulu masih dijadikan satu dengan kata benda. Kalau sekarang kan adjektiva, nomina. Kalau dulu enggak, masih dijadikan satu, yaitu nomen substantivum ya. Dan kata sifat kemudian dikembangkan sendiri, tapi masih sama-sama nomen itu ya, masih sama kata benda, hanya nomen adjektivum. Perkembangan pada linguistik modern nanti akan dipisah maaf salah ngomong ya, akan dipisah ya gitu menjadi nomina dan adjektiva gitu. Nah, yang kedua verba. Nah, mereka juga menemukan verba yang mereka sebut dengan verbum ya, pertama kali ya. Kemudian ada participle ya, pembendaan kata, participium ya. Participle itu seperti kata verba, misalnya ayah sedang merokok. Merokok kan kata benda. Maaf, kata kerja. Ayah sedang merokok itu kan merokoknya kata kerja. Nah, tapi itu bisa menggunakan participle ya, karena ini dibendakan. Jadi merokok merugikan kesehatan ya, kata kerjanya kan jadi merugikan gitu ya. Jadi merokok di situ posisinya adalah dibendakan atau dibuat participle. Ada juga pronomina, kata ganti yang mereka sebut dengan pronomen. Ada juga adverbia atau kata keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat, sore hari, tadi pagi, nah gitu ya. Itu mereka sebut dengan adverbium. Kemudian ada preposisi. Nah, dan konjungsi yang tadi disampaikan oleh Aristoteles dengan istilah syndesmoi, itu mereka sebut dengan praepositio dan conjunctio ya. Kemudian ada interjeksi ya, mereka menambahkan kata ini ya, kata tugas ditambahkan interjektio, yaitu interjeksi ya. Jadi total kata tugas itu sudah 3 mereka temukan ya. Nah, ini ada preposisi, interjeksi, dan konjungsi ya. Nanti mungkin ditambahkan 2 ini di linguistik modern nanti. Nah, ini yang membedakan jenis kelamin kata atau kata berdasarkan gender ya. Mereka bedakan menjadi maskulin, feminim, dan neutrum ya. Maskulin, feminim, neutrum. Maskulin ini yang menunjukkan, kata itu menunjukkan ke arah laki-laki. Kalau feminim itu menunjukkan ke arah perempuan. Kalau neutrum ini tidak menunjukkan ke arah keduanya, tapi netral. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan gitu ya. Contohnya adalah maskulin itu bapak gitu. Kalau ada yang bilang bapak tolong kesini ya gitu, nggak mungkin kan ibu-ibu yang datang gitu ya. Itu ya. Jadi kalau bapak itu mesti arahnya ke maskulin, artinya ke laki-laki. Maka bapak ini berdasarkan ini disebut sebagai kata gendernya itu laki-laki. Nah, ibu-ibu tolong jangan ramai gitu ya, berarti ini berdasarkan gender yaitu feminim. Nah gitu ya. Nah, nggak mungkin kemudian bapak terus merasa jadi wah saya ramai ya gitu ya, enggak, karena kan yang disebut ibu-ibu gitu ya. Nah itu kemudian ada juga orang tua ya. Orang tua ini kalau kita tanya, nah orang tuamu kemana, kan nggak mengarah ke laki-laki atau perempuan, tapi bisa mengarah ke keduanya gitu ya. Keduanya bersamaan juga bisa gitu. Bapak ibumu kemana gitu, maksudnya seperti itu. Nah, ini lebih netral. Namanya adalah neutrum. Contoh lainnya seperti siswa dan siswi ya. Siswa itu laki-laki, siswi ini perempuan ya. Yang neutrumnya apa? Murid. Nah, kalau murid kan tidak mengarah ke salah satu, lebih netral kalau murid ya. Nah, itu contohnya itu. Nah, kadang-kadang ada kata yang dianggapnya maskulin dan neutrum secara bersamaan. Contohnya adalah mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini bisa laki-laki, tapi bisa juga netral gitu ya. Semua mahasiswa dimohon hadir pada acara pembukaan ospek misalnya. Terus ada yang mahasiswa putri tidak datang. Kamu nggak datang? Saya kan mahasiswi, yang diundang kan mahasiswa gitu ya. Enggak ya, di situ mahasiswa diposisikan pada neutrum ya. Jadi diposisikan netral di situ. Jadi bisa mahasiswa merujuk ke
laki-laki dan perempuan ya. Dan di sini netral, semua mahasiswa. Maksudnya yang di neutrum itu semuanya gitu ya. Bisa laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, kalau di Inggris maskulin feminim bisa dengan grandfather, grandmother ya. Kemudian ada juga landlord, landlady, aktor, aktris ya gitu ya. Sama di Indonesia juga ada aktor dan aktris ya gitu ya. Ya di Indonesia juga banyak karyawan dan karyawati ya itu misalnya ya. Yang neutrum apa ya, pegawai gitu ya. Pegawai kan nggak merujuk ke laki-laki atau perempuan ya misalnya itu. Nah, ini yang namanya adalah pembagian berdasarkan gender. Kita lanjutkan ya. Kaum sofis juga menemukan 7 jenis kalimat berdasarkan isi dan makna ya. Ada kalimat narasi, kalimat tanya. Kalimat narasi itu kalimat yang menceritakan sesuatu ya. Menarasikan atau menceritakan. Ada kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, kalimat doa, dan kalimat undangan. Nah, itu ya masih nanti akan dikembangkan lagi di linguistik berikutnya ya. Jadi ini masih baru dibedakan untuk pertama kali jenis kalimat ini oleh kaum sofis yang salah satu dari kaum di aliran tradisional. Kemudian mereka juga mulai mengembangkan ilmu bahasa, khususnya fonologi, morfologi, dan sintaksis. Linguistik mikro mereka kembangkan dengan cukup luar biasa ya. Mereka atur sistemnya dan lain sebagainya gitu. Dan mereka juga membedakan antara bunyi dan bahasa. Jadi ada yang namanya legen, itu bunyi tak bermakna ya. Jadi bunyi yang tidak bermakna itu tidak disebut dengan bahasa ya. Kalau Anda punya teman kemudian dia itu ngomong tapi hanya au ya, tidak punya makna, berarti itu bukan bahasa ya, itu legen itu ya. Mereka menyebutnya itu. Tapi ada juga bunyi yang bermakna, itu mereka sebut provertal itu ya. Jadi ada juga bunyi yang bermakna. Jadi bunyi itu banyak, ada yang bermakna, ada yang tidak. Mereka sudah bagi itu. Kalau bahasa itu bunyi yang bermakna. Seperti kita pelajari kemarin bahwa makna itu penting dalam membedakan ini bahasa atau bukan. Kalau tidak bermakna bukan bahasa, kalau bermakna itu bahasa. Itu ya. Nah, kemudian mereka juga menemukan, nah ini salah satu penemuan yang luar biasa ini ya dalam sintaksis, yaitu mereka menemukan bentuk aktif dan pasif ya. Ini hampir mendekati era awal abad ke-20-an ini. Berkembangnya linguistik historis komparatif atau linguistik bandingan ya. Mereka mencoba mencari kekerabatan bahasa, hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya, mencari persamaan dan mencari perbedaan ya. Antara misalnya bahasa Indonesia dengan Filipina, bahasa Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini kok bisa sama ya? Hampir sama ya, mungkin bahasa Indonesia dengan Malaysia. Nah, mereka mencoba mencari kekerabatannya. Oh, Indonesia dan Malaysia itu masuk dalam Proto Melayu Polinesia misalnya itu ya. Nah, ini mereka mencari itu, dan itu kajian itu sangat amat populer pada saat itu. Nah, tokoh-tokoh yang lainnya ya ini ya. Selain ada Plato, Aristoteles, ada juga Sanford, C.A. Maas, Van Ophuijsen. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ejaan Indonesia yang pertama kali, itu adalah ejaan Van Ophuijsen. Beliau adalah ahli linguistik tradisional yang mencuci itu tulisannya mentejui gitu ya. Itu oe ya, itu kan ejaan Van Ophuijsen ya. Kemudian Winstead, ada M. Zane, ada Sutan Takdir Ali Sabana atau STA, itu juga ahli linguistik tradisional ya. Kemudian ada Madong Lubis, Puja Wiyatna, Tarjan Hadijaya ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah ahli-ahli di linguistik tradisional ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Silahkan Anda jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Atau mungkin ada tambahan informasi sangat bagus sekali ya, silahkan ditambahkan, karena ini karena terbatas dengan durasi waktu, jadi saya tidak bisa membahas lebih banyak lagi. Silahkan Anda baca di buku-buku yang sudah saya rekomendasikan ya. Dan pembahasannya cukup di sini, semoga bermanfaat. Jika Anda merasakan ini ada manfaatnya untuk Anda, menambah pengetahuan Anda, silahkan klik
like-nya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe agar Anda mendapat informasi video yang diunggah itu lebih cepat dan Anda juga bisa melihat video-video yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tú me